pickpockets in here. Paris dikenal dengan julukan kota romantis. Siapa yang tidak ingin jalan-jalan ke Paris, mengunjungi dan melihat Menara Eiffel? Berfoto mesra bersama pasangan hingga menikmati makan malam romantis adalah hal-hal yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke kota ini. Tapi kalian juga harus tahu, kota yang selalu terlihat indah di media sosial ini ternyata menyimpan sisi gelap yang cukup mengejutkan. Jadi jangan skip video ini dan tonton sampai habis ya. Jika kalian tinggal di Jakarta atau kota besar lainnya di Indonesia, fenomena copet tentu bukan hal yang asing lagi. Tapi, apakah kalian tahu bahwa hal serupa juga sering terjadi di Paris? Terutama di jalur kereta api yang padat penumpang, aksi pencopetan sangat sering menimpa para turis yang sedang berlibur di sana. Para pelakunya terkenal lihai dalam melakukan aksinya. Apakah mungkin mereka sudah terbiasa? Aksi pencopetan di Paris memang menjadi salah satu masalah yang meresahkan. Sebagai kota tujuan wisatawan mancanegara, Paris menarik banyak pencopet yang mengincar dompet, handphone, dan bahkan, jika memungkinkan, tas para wisatawan. Karena itulah, banyak orang di sana merekomendasikan untuk tidak memakai tas di punggung, tetapi di depan dada, agar terhindar dari aksi pencopetan. Seperti di kota besar lainnya, Paris juga memiliki banyak gelandangan yang berkeliaran. Jumlah gelandangan di Paris tidak main-main, mencapai sekitar 150.000 orang, dengan peningkatan sekitar 3.000 orang setiap tahunnya. Saat berjalan melewati gang-gang kota ini, kita bisa melihat banyak kemah darurat dan orang-orang yang tidur di pinggir jalan. Hidup para gelandangan di Paris sangat sulit karena kurangnya tempat aman bagi mereka. Seorang gelandangan mengungkapkan bahwa kehidupannya penuh dilema. Jika tinggal di jalan, ia akan kesulitan mendapatkan makanan. Tetapi di rumah penampungan pun nasibnya tidak lebih baik. Di rumah penampungan, ia bisa dipukuli hanya karena uang receh oleh sesama gelandangan, yang seringkali merupakan pecandu atau pemabuk. Kehidupan yang mereka jalani serba salah. Karena masalah gelandangan ini, banyak pihak yang mengkritik sikap pemerintah Prancis, yang dinilai kurang serius menangani isu ini. Ketidakseriusan tersebut tampak dari ketidakmampuan pemerintah menyediakan kamp darurat atau fasilitas pendidikan yang layak bagi para tunawisma. Padahal, Prancis memiliki berbagai fasilitas publik yang bisa dialihfungsikan, seperti rumah sakit atau pangkalan militer yang terbengkalai, untuk menjadi kamp darurat. Dorongan untuk perubahan ini semakin kuat, terutama karena banyak pengungsi dan pencari suaka yang terus berdatangan ke Prancis setiap tahun. Dengan banyaknya gelandangan di Paris, profesi sebagai pengemis pun merebak di mana-mana. Di hampir setiap sudut kota, kita bisa melihat orang yang duduk mengemis, meskipun mereka terlihat cukup bugar. Banyaknya pengemis di Paris juga tidak lepas dari status kota ini sebagai destinasi turis dan pusat orang-orang kaya berlalu lalang. Jika seorang pengemis di Indonesia bisa memiliki penghasilan tinggi, bayangkan seberapa banyak penghasilan pengemis di Paris. Selain pengemis, profesi yang cukup digandrungi oleh beberapa warga lokal di Paris adalah menjadi penipu atau scammer. Berbagai modus penipuan dapat ditemui di sana. Salah satu yang terkenal adalah Golden Ring Scam, di mana seorang warga lokal berpura-pura menemukan cincin emas di depan turis dan mengatakan bahwa itu milik turis yang terjatuh. Ketika turis berhenti, si penipu akan langsung memberikan cincin tersebut lalu meminta bayaran sekitar 15 euro, sekitar Rp250.000, seakan-akan cincinnya sudah dibeli oleh si turis. Selain itu, ada juga modus Paris Bracelet Scam, di mana seorang penipu akan menghampiri turis dan memasangkan gelang buatan tangan mereka, mengatakan bahwa ini dilakukan secara gratis. Namun, karena gelang tersebut tidak bisa dilepas kecuali dirusak, turis akhirnya terpaksa membayar. Di Paris, ada satu aturan tidak tertulis, yaitu untuk tidak terlalu baik kepada orang yang tampak tersesat. Di tempat-tempat ramai wisatawan, seringkali ada orang yang berpura-pura butuh bantuan untuk membeli tiket kendaraan atau ditemani keluar stasiun. Saat keluar, mereka akan bertemu komplotan mereka, yang kemudian memalak atau bahkan merampok turis tersebut.
Tindakan penipuan lainnya di pusat wisata Paris termasuk modus tiket palsu, mulai dari tiket kereta api dan bus hingga tiket masuk ke museum. Jadi teman-teman, berhati-hatilah jika kalian berencana jalan-jalan ke sana. Berbicara soal Paris, tentu kita tidak bisa lepas dari ikon utamanya, yaitu Menara Eiffel. Siapa sangka, tempat yang banyak diminati wisatawan untuk berfoto dan menghiasi media sosial ini ternyata juga memiliki sisi gelap yang mencengangkan. Menjadi lokasi bunuh diri bagi sebagian orang. Sejak tahun 1989, tercatat ada lebih dari 300 kasus bunuh diri di sana. Lebih mengejutkan lagi, para pelaku ini bukan hanya warga lokal, tetapi juga wisatawan yang secara khusus datang ke Paris dengan niat mengakhiri hidup mereka. Mungkin terdengar gila, bagaimana seseorang bisa jauh-jauh datang ke Paris hanya untuk melakukan hal tragis ini. Padahal, bisa dibilang mereka yang datang memiliki uang dan tampaknya secara ekonomi baik-baik saja. Sebagai kota wisata yang banyak dikunjungi, Paris juga memiliki sisi yang mengejutkan, kotor dan bau. Di berbagai sudut Paris, wisatawan bisa melihat tumpukan sampah yang tidak terurus. Pemandangan ini tentu jauh dari kesan elegan dan anggun yang biasanya dikaitkan dengan kota ini. Selain tumpukan sampah, Paris juga menjadi kota yang bau karena kotoran hewan bisa ditemukan di mana-mana, dan bahkan ada orang yang buang air kecil di belakang gedung, menambah aroma pesing yang menyengat. Dan masalah terakhir di kota ini adalah hama tikus. Sebagai ibu kota, Paris bahkan sudah menyerah dalam mengatasi hama tikus dan memilih hidup berdampingan dengan hewan pengerat tersebut karena kota ini dianggap terlalu jorok. Masalah ini semakin parah setelah aksi mogok petugas kebersihan pada awal tahun 2023 yang menyebabkan tumpukan sampah meningkat dan populasi tikus semakin tidak terkendali. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian punya pertanyaan, saran, atau ada hal menarik untuk dibahas di video selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Dan dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!